beliau harus turun ke Bali dengan pengikut 800 orang. Namun pada waktu itu beliau sudah mencapai dekat dengan di kaki Gunung Agung. Sebagian daripada pengikut beliau meninggal, ada karena sakit, ada karena binatang gangguan binatang dan sebagainya. Beliau sangat sedih kembali ke Gunung, melakukan tapa brata yoga samadhi. Ada wangsit, beliau harus kembali untuk mulai merabas hutan itu dengan sarana upacara. Tidak boleh langsung merabas hutan, tidak boleh. Nah, Age itu sendiri adalah nama dulu di sana gitu. Ya nama, jadi orang-orang sekitar itu orang-orang Age diajak ke Bali mendapatkan Bali Age. Sekarang ada menyebutkan orang Bali Age itu orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Sebenarnya kan tidak. Seperti daerah Samirendeng, daerah sekitar dekat Tiga Kuli itu ke atas kan dekat pantai. Itu adalah orang-orang Age, pengikut daripada Resi Markati. Termasuk Pedawi itu sendiri, tempo dulu juga wilayahnya sampai ke pesisir Labuan Bajo. Pantai Logina itu miliknya Tiga Wase. Sampai Tanjung Alam itu puranya Tiga Wase ada di sana. Karena itu wilayah Tiga Wase, dan orang-orang Tiga Wase masih banyak punya tanah di daerah Kaliasem itu. Nah, itu di Labuan Bajo itu Pedawe dulu. Pura Labuan Bajo dibuat oleh orang Pedawe, lalu diserahkan kepada orang Cempaka karena dia masih lebih jauh lah tempat tinggalnya, dan beberapa pesisir itu masih dikuasai oleh orang-orang Bali Age. Berarti memang dari awal Bali Age ini sendiri sangat spiritual, Pak ya. Memang turun wangsit dari yang Maha Kuasa, sangat spiritual, Pak ya. Apakah itu pasramat ataukah oknum saja, kami tidak tahu itu. Sebab itu masih ada diperdebatkan. Ini ada wangsit dari ini sekali. Beliau kan dari pegunungan Dieng, itu dari Gunung Kiang. Itu ada wangsit. Beliau harus. Jadi boleh dikatakanlah segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Betul. Maka itu nyambung kayak yang Bapak cerita tadi soal ini, Pak ya, soal cara memasak juga sebenarnya itu sangat spiritual bagi orang sini, Pak ya. Iya. Kalau menurut pandangan saya, segala sesuatu yang dikerjakan itu harus menyentuh hati nurani. Hati nurani itu atau yang menghidup bagi kita itu kan atma, jiwa. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan kalau sudah menyentuh jiwa, maka rasa, kalau makan kan rasa, itu akan hidup. Kalau kita umpamanya katakanlah seorang pemangku, rohaninya sudah bagus, dia akan lain, getaran jiwanya berbeda. Sama dengan Bapak datang ke sini, walaupun saya tidak menghidangkan apa, tapi hati nurani saya mau menyentuh Bapak akan ingat dengan saya. Air putih terasa kopi susu, karena nuraninya kopi susu kan, gitu lah. Artinya menyentuh jiwa kita gitu. Pak, Bapak bisa cerita sedikit Pak soal, jadi menarik tuh Pak, soal hubungan antara manusia dengan yang Maha Kuasa dan dengan cara dia makan, Pak ya. Soal itu ternyata dimanifestasikan dalam metunu tadi Pak Prabu tadi. Bisa Bapak jelaskan sedikit cara-cara memasak? Kami di samping untuk upacara juga untuk makanan itu, kami juga mengolah bahan daripada makanan itu dengan bermacam-macam. Ada yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana ini pertama sekali adalah dengan metunu. Jadi dibakar, itu paling dulu itu yang ada. Makanya setelah masuknya agama Hindu dan begitu datangnya para resi tentang upacara, ini baru dihubungkan dengan keagamaan, dengan ritual. Nah, ini menurut pandangan saya bahwa metunu itu paling utama, Pak, paling dulu ada. Karena kan paling sederhana. Nah, itu. Sudah itu ada yang segala sesuatu makanan atau sarana upacara atau untuk makan sendiri dimasak dengan api. Iya, tapi semuanya juga berdasarkan api dulu. Api, ada metunu, ada metabun, ada medadang, panggang ya, itu dari api. Yang kedua ada dari api juga yang menghidupkan. Brahman kan pencipta penghidupan.
tapi ada air dulu. Maka dia akan bukan di atasnya itu kan saya ulang, api di atasnya itu terus direbus, itu dulu direbus dulu. Itu juga masak dengan air. Lalu lebih meningkat sedang orang menemukan minyak, digoreng dia. Lalu barulah terakhir ada ini juga pengasapan. Seperti sekarang kan pengasapan kan lebih belakang ada daripada dipanggang kan. Nah ini diasap mengukus. Nah dalam hubungan menurut kami, keyakinan kami, segala sesuatu yang berdasarkan api saja, contoh di metabus, mepanggang, metunu, itu pengelukatan, pembersihannya, menjadikan bahan untuk siap dimakan adalah dilukat oleh Dewa Brahma sebagai pemasak api. Lalu kalau itu dari air, katakanlah direbus, digoreng, itu pengelukatan Betara Wisnu. Lalu kalau dikukus itu semuanya itu pengelukatan Dewa Siwa. Maka kalau di dalam kegiatan upacara tidak boleh ini sembarangan. Contoh, kalau misalnya metunu, katakanlah metunu gitu. Kalau orang Pedawe kawin Pak, maka botor itu untuk dia dihidangkan makanan dulu oleh, kalau dia sudah ada pembicaraan antara keluarga laki dan perempuan, maka setelah akur, setuju, dan disahkan oleh penghulu desa, yang kawin ini keduanya akan ke dapur. Di dapur dia dikasih makan oleh keluarga perempuan. Apa lauknya Pak? Hanya nasi putih dan sipir, botor. Botor itu tidak tidak digoreng, dah. Metabun itu. Ya, itu yang petabun dia. Mengapa? Ini ada filosofi. Boleh Pak? Filosofinya begini. Setiap orang kawin di Bali itu, di Pedawe khususnya, kalau dia sudah mau ke dapur, pihak perempuan, dia ibarat sudah jadi keluarga. Kedua, dikasih makan. Nanti Pak, dia akan berhubungan badan. Jadi, apa yang dia makan itu adalah kecipir, nasi dan kecipir aja. Berarti unsurnya itu kan untuk orang bertemu rasa, kamu bang dan kamu petak, minta penugrahan, minta pejalan dari yang kuasa, yaitu Dewa Brahma. Sebabku pencipta. Nah, wah, beliau juga datang ke dapur. Apa tujuannya ke dapur juga? Yang ketiga, segala letak mohon pengelukatan Sedan Betara Brahma, Sedan Betara Wisnu, dan melebur. Walaupun nanti ada upacara, tapi ini sudah lebih dulu diupacarakan secara spiritual. Dan yang terakhir, mengapa ke dapur? Begitu Bapak sudah kawin, harus selalu ingat dapur. Jangan ingat cewek yang lain. Sebab untuk mencari dapur, berarti Bapak harus ingat, saya harus menghidupi istri dan anak saya. Saya harus menghidupi istri dan anak saya. Begitu katanya. Nah, sekarang kalau umpamanya ada yang kedua. Kalau yang digoreng, ayam, Pak. Ayam kalau di Bali itu, kalau ayam potong-potong, nggak dipanggang. Kalau ayam panggang, yang dibelah dua gitu. Ya. Kalau ayam itu pasti dah. Kalau untuk Banten ini, saya maaf lupa, katakanlah Banten ajengan aja mas, ayam panggang. Kalau untuk Banten ini, ayam yang digoreng, ayam pukat-pukat namanya. Tapi kalau ayam yang direbus itu apa istilahnya? Ayam betutu beda lagi. Kalau saya umpamanya belajar silat Pak, maaf ini, saya tidak bisa silat ini. Maka beri tangan. Ayamnya tidak boleh ayam panggang, harus ayam perut dan saya sendiri yang makan. Jadi apa? Supaya lincah kegiatan. Gerakannya gitu, lincah gitu. Tapi maaf saya tidak bisa, jangan dicoba lah Pak. Silahkan Pak, apalagi? Ya. Sangat filosofis dari cara melihat apa kehidupan sendiri, termasuk dengan cara memakan, sangat filosofis berarti orang asli di sini Pak ya. Iya.
Saya tambahkan lagi. Begitu selesai kita mencari dari mencari Pak, menanam kita akan minta izin seharusnya. Hanya saja jarang orang melakukan. Tapi kalau tempat-tempat yang angker, kalau saya sekarang ini, saya minta izin. Akan menanam keladi. Sebab ini kan menggemburkan tanah. Siapa tahu ada roh di sana, ada kehidupan di sana. Kita sudah minta izin. Ini berarti sudah kekuatan kita mencintai beliau, mencintai alam, tanah, mencintai roh yang kita tidak lihat, dan mencintai juga tanaman ini. Kita petik, kalau bisa harus persembahan sebenarnya Pak, tapi jarang orang melakukan. Begitu sekarang kita mencabut ubi, persembahkan dulu, baru kita minta. Setelah kita masak Pak, dengan rasa, begitu selesai masak kita harus persembahkan. Karena ada kekuatan yang memberikan. Saya yakin Bapak dan saya tidak akan bisa membuat ketela pohon yang kuasa, tapi kita mohon. Nah, inilah kita persembahkan pada beliau bahwa kita sudah mendapat anugerah beliau. Demikian. Berarti kan Pak, saya nangkapnya berarti ada hubungan antara kita manusia sebagai makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ada. Bahkan makhluk hidup yang nggak terlihat sekalipun kita punya relasi. Sehingga itu sebenarnya saling menguntungkan. Kita minta izin, dia merasa dihormati, kemudian dia kasih sesuatu untuk kita. Gitu Pak ya? Ya. Yang nyata saja, mohon maaf ini. Nyata sebenarnya, tapi kita tidak dapat amali karena terlalu kecil. Tanpa amu babateri, bagaimana kita menghancurkan makanan kita lagi. Tapi jangan keterlaluan, nanti penyakit jadinya. Inilah hubungan yang sangat kecil ya, tapi berguna sekali. Maka dari itu kita berharap segala yang ada sesuai dengan swadharmanya. Pak, jadi dari hubungan tadi itu apa manfaat